nggak bisa orang-orang semua itu dituntut untuk suka sama konten kalian. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Tara Ayu Cempaka. Di video kali ini kita lagi mau ngebahas nih pola pikir apa sih yang bikin kita nggak maju-maju dan kita nggak ngonten-ngonten lagi. Dan 5 hal ini harus kalian hindari karena nanti kalian akan kepikiran yang ada tuh nggak jadi-jadi mulai dan harus dihindari. Makanya langsung kita cekidot. Pokoknya ini udah aku rangkum selama aku ngonten ya teman-teman. Jadi aku tuh bilangin ini tuh aku butuh riset bertahun-tahun, ciaela. Jadi aku lagi mau infoin ke kalian nih gimana sih awal pikirannya supaya positif dan nggak yang kayak terlalu kepikiran nanti yang ada malah nggak mulai-mulai ngonten. Yang pertama, jauhin dari rasa kita harus perfeksionis, kita harus sempurna dalam membuat konten. Padahal kan kalau membuat konten yang bagus itu mulainya juga dari trial and error. Aku juga kayak gitu untuk menemukan tema untuk editan gitu, kayak filter lah. Itu aja butuh bertahun-tahun riset kan, butuh trial error ini bagus atau enggak. Apalagi yang baru pertama mulai, ya nggak apa-apa banget kalau misalnya kalian salah dan kalian merasa itu jelek, ya nggak apa-apa banget karena proses sempurna itu karena dari trial and error. Kalau misalnya kalian dari awal aja menuntut sempurna, itu bisa jadi sebuah bumerang sih menurut aku. Karena yang ada kita dituntut untuk selalu perfect, selalu ingin yang terbaik, padahal itu udah yang terbaik versi kalian saat itu. Jadi jangan takut untuk memulai dan jangan takut untuk melangkah ya teman-teman, karena semuanya itu bisa diperbaikin seiring berjalannya waktu. Jadi jangan sempurna-sempurna banget, nggak apa-apa, mulai aja dulu yang ada, oke? Yang kedua, merasa nggak punya ide karena idenya itu kayak udah banyak gitu loh bertebaran. Padahal kalau kita misalnya remix ulang, kalau misalnya kita kaji ulang, ya nggak apa-apa banget karena kan orang juga punya ciri khasnya masing-masing. Dan kalau kayak gitu bukan karena konten kita nggak original. Padahal ya original gitu konten kita, karena memang pengemasan dan pembawaan kita berbeda, ya kenapa enggak kita review ulang gitu loh. Yang penting kan apa? Ada nilai plusnya, ada nilai tambahnya yang orang tonton dan itu bisa diambil positifnya. Pokoknya kalau misalnya idenya sama dengan orang lain pun gak apa-apa, tapi gimana caranya kita fokus sama pengembangan diri kita, terus pengemasan dengan konten kita yang justru yang pasti berbeda dong. 3, takut banget dikritik sama netizen dan itu membuat kita takut. Padahal nggak apa-apa banget kalau misalnya kita dikritik. Itu yang penting kritiknya membangun dan jangan sampai kritikan itu malah menghentikan kalian untuk melangkah ya. Kayak kalian dikritik sedikit aja tuh kalian udah selesai gitu, udah berhenti melangkahnya, udah merasa kayak paling jelek gitu, paling nggak enak dilihat gitu-gitu dengan kritikan. Jadikanlah itu kritikan yang membangun. Karena aku dulu juga kayak gitu di awal-awal tuh kayak konten aku tuh nggak bagus. Aku juga bukan dari yang parenting edukasi gitu-gitu, tapi aku dengan kehamilan aku, dengan progres aku setelah senam gitu-gitu, aku kan dulunya sharing tentang kehamilan dan senam. Ya udah aku kemas itu, jadiin konten, ya udah aku terus melangkah gitu. Aku nggak peduliin dengan omongan-omongan orang yang bilang apa ke aku. Dan yang penting aku konsisten dan aku terus mau belajar gitu. Yang kemarin-kemarin aku konsistennya di Instagram, di TikTok, di platform lain, dan sekarang aku di YouTube. Kan kalau kayak gitu, kalau misalnya aku udah dulu kena mental sama netizen mungkin sekarang aku nggak bisa sharing di YouTube ini. Jadi inget ya, semua orang itu pasti tentu nggak suka, ada juga yang nggak suka sama konten kalian. Jadi yang patut diingat adalah nggak semua orang juga suka konten kita. Ya itu juga nggak masalah, yang penting kita berbagi aja, kita sharing, kita seneng-seneng di sini, ngejalaninnya happy, dan nanti juga sambil berproses pasti akan ada hasilnya. Yang keempat, menuntut banget untuk viral. Padahal kalau viral itu menurut aku tuh bonusnya ya, bonus dari kita bikin konten. Yang lebih di kalian notice lagi adalah ketika kayak isi dari si konten itu bermanfaat untuk orang lain atau tidak gitu. Yang paling penting kalau bagi aku, konten itu bermanfaat untuk orang lain dan aku konsisten mengedukasi dengan apa yang aku tahu, dan viral atau tidak ya udah itu bonus buat aku.
aku. Yang penting aku terus aja share informasi yang aku tahu. Menurut aku pribadi, konten yang bermanfaat nanti juga akan menemukan jalannya sendiri. Dia akan ketemu loh dengan jalan viralnya sendiri. Jadi tenang aja, konsisten yang paling penting dan tingkatin kualitasnya konten kita. 5. Banyak alasan karena nggak punya A, B, C, D, dan D. Jadi seringkali kita tuh sering banget untuk bilang kayak aku nggak punya HP yang proper, aku nggak punya lighting yang proper, aku nggak punya waktu nih karena aku ngurus anak dan segala macam. Nah itu tuh waktu yang sebenarnya anak tidur kita bisa nih buat sedikit-sedikit bikin konten. Nah pada saat ini kalian tonton anak aku tuh lagi tidur, jadi aku bikin konten dulu nih. Jadi aku usahain banget, lagi mengusahakan banget bikin YouTube seminggu itu 4 kali. Doain teman-teman semoga konsisten. Seperjalanan aku konten ya teman-teman, konsisten dan kreativitas itu adalah tahta tertinggi dan itu lebih mengalahkan ya peralatan-peralatan canggih menurut aku. Jadi sebisa mungkin kalian harus memaksimalkan waktu, gimana caranya kalian bisa bikin konten. Nah mungkin kalian bikin planner untuk seminggu ke depan, kayak aku nih, aku udah tahu seminggu ke depan aku mau apa gitu. Dan memang nih kadang malesnya suka datang, apalagi kalau yang lagi haid ya dan segala macam. Tapi kita punya target lah seminggu ke depan kita mau ngapain, supaya kita juga tetap bisa produktif dan berdaya walaupun di rumah. Jadi gimana nih cara mengubah polanya supaya kita bisa mulai ngonten ya, mulai ngonten nggak harus ngelihat kanan kiri. Jadi fokuslah pada hal yang kecil, jangan melulu harus melihat sesuatu yang harus besar, tapi mulailah dari yang kecil dulu. Nanti lama-lama berundak dia akan menjadi besar. Terus juga fokusnya kita tuh pada proses bukan hasilnya. Kalau kalian ngejar hasil pasti selalu capek dan selalu merasa kayak kurang karena pasti hasilnya tuh pengennya yang lebih, padahal kita prosesnya aja kita belum jatuh bangun gitu. Semua proses itu harus dijalanin. Aku juga masih berproses sampai 3 tahun konten ini, aku juga masih berproses, masih konsisten, terus-terusan konsisten, gak tahu sampai kapan, ya harus terus setiap harinya konsisten. Dan yang paling penting banget, aku juga belajar dari kesalahan kemarin-kemarin karena memang bener banget pengalaman itu adalah guru terbaik dan akan menjadikan kita semakin lebih baik untuk kedepannya. Itu bener banget. Jadi kalau misalnya kalian punya kesalahan konten, entah itu editing, entah itu dan sebagainya, itu tuh kalian harus banget belajar dari kesalahan dan kalian harus berproses, jangan instan. Menurut aku kalian harus berkolaborasi atau kalian harus punya teman yang juga ngonten. Jadi kalian akan selalu cerita-cerita nih, suka dukanya, kalian akan saling menguatkan, dan kalian akan selalu kasih semangat, dan menurut aku itu bikin kita kayak, oh ya kita harus semangat deh, harus semangat gitu. Jadi menurut aku kayak gitu. Nah jadi gimana nih, kalian udah mulai ngonten? Apa kalian udah ngonten? Atau kalian masih mikir-mikir nih, belum tahu kapan mulai ngontennya? Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa like, comment, and subscribe Tara Ayu Cempaka, dan jangan lupa juga nih untuk selalu lihat video-video aku. Jadi segitu dulu ya sharing dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!